Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Zahra, dan seperti biasa aku mau bercerita. Buat kamu yang suka mendengar kisah dan suka sejarah, jangan ragu untuk subscribe channel ini. Nah teman-teman, akhir-akhir ini tuh lagi rame kan istilah good looking. Kayak tanggal 23 Agustus kemarin itu rame di tweetnya Pirsa Besari, keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Nah itu tuh sampai masuk berita. Apalagi setelah adanya pernyataan kontroversial Menteri Agama mengenai pemuda good looking yang bisa bahasa Arab dan hafiz Quran yang rentan menyebarkan radikalisme. Nah, habis itu Menteri Agama ada raker dengan Komisi 8 DPR. Nah, yang awalnya rapat itu untuk membahas mengenai anggaran Kementerian Agama, malah jadinya fokus membahas dan meminta klarifikasi dari Menteri Agama mengenai pernyataannya yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dalam rapat itu, Ketua Komisi 8 DPR sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Menteri Agama dan mengingatkan Menteri Agama agar tak mudah mengatakan radikalisme dan supaya Menteri Agama memperbaiki komunikasinya. Karena kan siapapun orangnya, apalagi tokoh publik, pemimpin, influencer, kalau dia ingin membuat suatu pernyataan maka harus dipikirkan terlebih dahulu, karena apabila perkataan itu udah keluar dari mulutnya, itu bukan miliknya lagi. Maksudnya setiap orang bebas untuk menginterpretasikannya. Jadi misalnya kalau ingin membuat suatu pernyataan, maka harus dipikirkan lebih matang, dipikirkan dengan baik-baik, dan dipertimbangkan terlebih dahulu, agar pernyataan itu tidak menimbulkan kegaduhan atau perpecahan. Kecuali kalau emang pengen membuat sensasi, ya itu beda lagi. Oke, sebenarnya aku nggak mau ngebahas itu lebih panjang lagi di cerita kali ini. Tapi aku mau cerita tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda good looking dan cerdas yang menjadi duta Islam ke Madinah. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini adalah pemuda good looking, cowok paling tenar sekota Makkah, yang punya wajah tampan, pakaian necis, parfumnya semerbak, sering menjadi buah bibir para gadis-gadis, dan memiliki berjuta-juta follower. Bahkan katanya kalau misalnya Mus'ab habis lewat di satu gang, orang-orang pada tahu. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisa bau parfumnya. Karena parfumnya Mus'ab ini sangat khas, mahal, dan sangat jarang dimiliki oleh warga Makkah pada waktu itu. Mus'ab bin Umair lahir kurang lebih 14 tahun setelah Rasulullah lahir. Mus'ab lahir dari keluarga kaya raya dan berkecukupan. Udah ganteng, terus kaya lagi. Jadi sejak kecil kehidupan Mus'ab bin Umair itu sangat mewah. Dia dimanja sama orang tuanya. Semua kebutuhannya, bahkan yang nggak dibutuhkan pun dipenuhi. Kehidupannya sangat berbeda dengan anak-anak lain di kota Makkah waktu itu. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di kota Makkah yang lebih rapi rambutnya, yang paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain daripada Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Nah, ketika Mus'ab mendengar tentang agama Islam, dia penasaran dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tersebut. Terus dia datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, rumah tempat Rasulullah biasa mendakwahkan Islam. Nah, Mus'ab ini merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam tanpa diajak. Kan kalau biasanya ada sahabat yang lain itu masuk Islam, dia diajak temannya, saling ajak mengajak gitu kan. Nah, kalau Mus'ab ini ketika dia dengar tentang agama Islam, dia penasaran, dia langsung cari tahu ke sumber utamanya dan menyatakan diri masuk Islam. Tapi bukan berarti hidupnya mulus-mulus aja gitu setelah masuk Islam. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan Mus'ab setelah masuk Islam adalah ibunya sendiri, yaitu Hunas binti Malik. Beliau adalah sosok yang sangat berpegang teguh pada pendirian, yang sangat berprinsip dan sangat susah untuk ditaklukkan.
Karena rutin mengikuti masjid Rasulullah walaupun secara sembunyi-sembunyi, akhirnya kabar keislaman Mus'ab sampai ke telinga ibunya. Ibunya tentu merasa marah, kecewa dan gak nyangka gitu. Ibunya berusaha melakukan berbagai macam hal supaya Mus'ab meninggalkan agama Islam. Mulai dari nyetop kasih uang jajan, mencabut semua fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab. Bahkan ibunya sempat mengurung Mus'ab di suatu ruangan di rumahnya. Tapi Mus'ab tetap tidak mau meninggalkan agama Islam dan dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Ketika Mus'ab mendengar berita tentang kaum muslim akan hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia, dia pun turut serta hijrah bersama muslim lainnya. Nah, sejak saat itu Mus'ab selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi dan selalu mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan sejak saat itu juga Mus'ab harus merelakan semua kesenangan hidup, kemewahan, dan fasilitas yang didapatkannya dari orang tuanya. Kehidupan Mus'ab berubah 180 derajat. Yang dulunya dia hidup mewah, hidup senang, memakai pakaian yang bagus, dan sekarang dia memakai pakaian yang sederhana. Bahkan ada juga pakaian yang dijahit-jahit, ditambal-tambal gitu. Para sahabat yang melihat keadaan Mus'ab ini merasa iba dan merasa kasihan gitu. Soalnya kan masih segar tuh dalam ingatan mereka bagaimana kehidupan Mus'ab sebelum dia masuk Islam. Sangat berbeda jauh dengan kehidupannya yang sekarang. Tapi meskipun kehidupannya tak semewah dulu, pakaiannya tidak semewah yang dulu, tapi tentunya wajah tampan Mus'ab gak berubah. Karena Mus'ab emang udah tampan dari lahir, bukan karena skincare, apalagi oplas. Nah, selain tampan, Mus'ab juga orang yang cerdas, santun, dan diplomatis. Karena dia memiliki fondasi akidah yang kuat, pengetahuan keislaman yang mumpuni, didukung dengan semangat muda dan fisik yang prima, Rasulullah pun mengutus Mus'ab untuk mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam ke Madinah, atau waktu itu namanya masih Yasrib. Nah, ketika di Madinah, Mus'ab didampingi oleh As'ad bin Zurarah. Mus'ab pun mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat Madinah. Saat itu udah ada beberapa orang Madinah yang bersedia untuk memeluk agama Islam. Kabar mengenai ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Mus'ab kepada masyarakat Madinah sampai ke telinga Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah pemuka penduduk Madinah, atau bisa disebut sebagai kepala suku gitu. Nah, ketika Sa'ad mengetahui kabar ini, dia pun mengutus seseorang bernama Usaid bin Hudair. Kenapa bukan dia langsung? Kenapa bukan dia aja gitu yang langsung menemui Mus'ab? Jadi As'ad bin Zurarah ini yang mendampingi Mus'ab waktu itu adalah anak dari bibinya si Sa'ad. Jadi dia merasa gak enakan gitu kalau misalnya dia ngelabrak si Mus'ab di depan sepupunya. Makanya dia mengutus si Usaid bin Hudair. Nah, Usaid pun menemui Mus'ab bin Umair. Awalnya niatnya itu untuk ngelabrak si Mus'ab, tapi setelah berdialog, Mus'ab menyampaikan tentang agama Islam kepada si Usaid. Usaid pun masuk Islam. Terus Usaid pun pulang untuk menemui Sa'ad. Ketika Sa'ad melihat Usaid datang, wah, perasaannya udah gak enak nih. Kenapa? Karena raut wajah Usaid ketika pergi dan pulang itu udah beda banget. Ketika Sa'ad melihat Usaid datang, Sa'ad pun bertanya kepada Usaid apa yang terjadi kepada Usaid. Nah, Usaid menjawab. Kira-kira jawaban Usaid itu jawaban yang memancing Sa'ad supaya Sa'ad pergi menemui Mus'ab bin Umair. Nah, setelah mendengar jawaban Usaid, Sa'ad pun langsung bergegas. Sa'ad pun langsung berdiri dan pergi menemui Mus'ab sambil membawa tombaknya. Ketika Sa'ad bertemu dengan Mus'ab, Sa'ad bertanya, kamu siapa sih? Ngapain kamu di sini? Mending kamu pulang ke asalmu, nanti kamu buat perpecahan di sini.
Nah, begitulah kira-kira disampaikan saat ke Mus'ab. Nah, jadi Mus'ab dengan tenang, stay cool gitu, dia bilang, tenang dulu, mending kamu dengarkan dulu apa yang ingin aku sampaikan. Kalau kamu suka, silahkan diterima, dan kalau kamu gak suka atau kamu gak tertarik, maka aku akan pergi secara baik-baik. Kemudian saat setuju untuk mendengarkan Mus'ab, setelah Mus'ab menjelaskan tentang agama Islam dan membacakan permulaan surah Az-Zukhruf, seketika itu Sa'ad langsung luluh, langsung takjub, langsung takluk, dan bertanya apa yang harus dilakukan kalau dia ingin masuk Islam. Terus Mus'ab menjawab, sebaiknya mandi dulu, bersuci, lalu mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu Sa'ad pun masuk Islam. Sa'ad ngomong, wahai Bani Abdu Ash'al, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah-tengah kalian? Terus penduduk Madinah menjawab, kamu adalah orang yang paling berpengaruh, yang kami ikuti pendapatnya, dan yang paling kami percayai. Wah, keren ya, udah dapat pengakuan secara massal gitu. Nah, terus Sa'ad ngomong lagi, tidak ada seorang pun dari kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, yang boleh berbicara kepadaku sebelum dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Paginya Sa'ad mengultimatum penduduk Madinah. Belum sampai sore, semua orang yang di situ akhirnya beriman. Nah, kemudian Mus'ab wafat dalam usia yang masih muda waktu perang Uhud, dan posisinya waktu itu sebagai seorang pemegang bendera. Ketika Mus'ab sedang di peperangan waktu itu perang Uhud, tangan kanannya ditebas oleh musuh. Kemudian dia berusaha mempertahankan bendera itu dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya ditebas lagi oleh musuh. Dan Mus'ab ditusuk 3 kali dengan tombak. Dan seketika itu Mus'ab akhirnya gugur. Oke teman-teman, sekian dulu ceritanya. Kalau kamu menemukan kesalahan ataupun kekurangan, jangan sungkan untuk membenarkan dan meluruskannya di kolom komentar. Dan kalau kamu suka videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.